warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Senang sekali rasanya bisa bertemu lagi dalam acara kami kali ini dengan Cahaman ya. Oke, jadi siang ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat menarik, yakni mengenai tentang potensi pariwisata yang ada di salah satu provinsi. Jadi sebenarnya provinsi ini beberapa waktu lalu itu pernah mengalami kontroversial terkait dengan kasus korupsi 271 triliun. Siapa yang tidak kenal dengan provinsi ini yang beberapa waktu lalu pernah menjadi trending topik di beberapa media? Oke, ternyata salah satu provinsi ini memiliki potensi pariwisata yang sangat luar biasa. Untuk mengupas potensi pariwisata di salah satu provinsi ini, hadir bersama kita narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Ada Dr. Eka, kemudian ada Mbak Novitri, dan ada juga Ibu Nesa. Selamat malam para narasumber. Oke, baik. Untuk membuka perbincangan kita kali ini, mungkin kita akan mulai mengupas tentang potensi pariwisata yang ada di salah satu provinsi ini. Mungkin teman-teman sebelumnya ada yang bisa menebak provinsi apa yang dari tadi saya sebutkan? Lembang. Kalimantan. Oh, kurang tepat. Papua. Jadi benar, salah satu provinsi ini yang sempat menjadi trending topik di beberapa media ini adalah Kepulauan Bangka Belitung. Pasti nggak asing dong kalau misalkan ketika kita mendengar tentang kasus korupsi 271 triliun. Mungkin ada beberapa orang luar yang kurang tahu kalau misalkan ada provinsi yang namanya Bangka Belitung. Bangka Belitung ini gimana sih? Emangnya Bangka Belitung itu potensinya apa aja? Jadi kali ini kita akan mengupas tentang potensi pariwisata yang ada di Bangka Belitung. Nah, jadi di sini kita akan mengupas lebih banyak bersama narasumber yang hadir di sini tentang pariwisata yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Baik, kali ini kita akan mulai dari Dr. Eka. Siang Dr. Eka. Jadi teman-teman, Dr. Eka ini adalah salah satu akademisi yang sangat profesional di bidangnya. Beliau ini berasal dari salah satu universitas yang sangat terkenal di Bangka Belitung, ya. Tentunya dari Universitas Bangka Belitung dong, universitas mana lagi ya. Oke, dari Dr. Eka sendiri selaku akademisi, kira-kira bagaimana menurut pandangan Dr. Eka mengenai potensi pariwisata yang ada di Bangka Belitung? Oke, sebelumnya terima kasih untuk bahwasanya yang seperti yang kita ketahui Bangka Belitung ini memiliki potensi yang pantai yang sangat indah dan beragam. Nah, selain pantainya terkenal pantainya itu juga ada juga potensi seperti warisan budaya Melayu yang kuat, terus ada juga sejarah Cina yang unik. Nah, terus ada juga kulinernya itu yang khas gitu. Nah, selain itu juga ada potensi ekowisata di mana seperti hutan mangrove dan pulau-pulau kecil yang sangat indah yang patut dikunjungi. Nah, dari potensi itu bisa kita jadikan bahan promosi untuk wisatanya biar maju gitu. Oke, jadi dari Dr. Eka kita tahu ya ada beberapa potensi terkait dengan pariwisata yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Ada pantai ya, yang dari ujung Sungai Liat mungkin dari setiap kabupaten pastinya ada pantai ya. Kemudian ada budaya-budaya Melayu juga yang ada di Bangka Belitung, yang dimana Bangka Belitung ini sangat kaya dengan yang namanya budaya ya kan. Ada tradisi juga. Selain itu juga ternyata Bangka Belitung ini mereka juga mengembangkan yang namanya hutan mangrove. Ada juga di pulau-pulau kecil yang ada di Kepulauan Bangka Belitung ini. Oke, kemudian ada Ibu Nesa selaku pemerintah daerah. Jadi kalau misalkan sebagai perwakilan pemerintah daerah ya Bu ya, bagaimana upaya pemerintah untuk mengembangkan potensi-potensi tersebut menjadi daya tarik wisata yang lebih kuat? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagi kami sebagai pemerintah daerah itu, kami menyadari adanya potensi besar di pariwisata Bangka Belitung ini. Jadi itu tuh jadi fokus kami untuk meningkatkan infrastruktur strukturnya seperti akses jalannya, terus fasilitas penginapannya dan transportasinya. Juga kami berfokus untuk mempromosikan wisata
di Bangka Belitung ini melalui berbagai platform, baik itu nasional atau internasional gitu. Terus kami berfokus juga dengan sumber daya manusianya seperti pemandu wisata dan pengelola homestay-nya gitu. Oke, terima kasih. Menurut saya itu adalah salah satu upaya yang sangat luar biasa ya dari pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Kepulauan Bangka Belitung ini. Jadi selain kita mengembangkan fasilitas dan infrastruktur yang ada di provinsi ini, kita juga kemudian harus mempromosikan potensi-potensi yang ada di Bangka Belitung ini, apalagi terkait dengan pariwisatanya. Jadi Bangka Belitung nggak hanya dikenal dengan timahnya saja ya. Jadi kita juga akan mempromosikan bagaimana potensi pariwisata yang ada di Pulau Bangka Belitung ini agar masyarakat dari luar daerah ini melihat Bangka Belitung itu adalah salah satu provinsi yang memiliki sumber daya alamnya yang berkualitas terkait di pariwisatanya. Oke, baik. Kalau misalkan dari Mbak Novitri sendiri selaku top darwis dari salah satu pariwisata yang ada di Pulau Bangka Belitung ini, menurut Mbak Novitri sendiri sebagai garda terdepan di lapangan ya, karena sebagai kelompok sadar wisata pastinya Mbak Novitri ini pasti selalu berkesinambungan dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengupayakan wisata yang ada di Bangka Belitung ini. Nah, kalau misalkan dari sudut pandang Mbak Novitri sendiri, bagaimana kira-kira masyarakat lokal itu merasakan dampak dari perkembangan pariwisata dan potensi apa yang paling muncul di wilayah Kepulauan Bangka Belitung? Terima kasih pertanyaannya, Mbak Os. Kami dari tingkat masyarakat sih tentu saja sangat antusias dengan perkembangan pada sektor pariwisata ini karena dapat membuka peluang ekonomi yang baru, dilihat dari misalnya dari kulinernya, dari penginapan ataupun dari komunitas. Nah, kami sendiri tuh tahu kalau kepulauan ini itu sangat menonjol dari segi wisata bahari dan juga budayaannya. Maka dari itu kami sebagai Tekdagus tuh berusaha untuk menjaga kelestarian kebudayaan dan lingkungan untuk agar wisatawan itu bisa merasakan pengalaman yang otentik dan juga berkelanjutan dalam berwisata. Oke, baik, bagus sekali ya. Menurut saya ini sangat menarik ya. Jadi di balik potensi pariwisata ini juga pastinya ada upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan potensi di sini. Oke, baik, sebenarnya sangat menarik ya terkait dengan potensi pariwisata yang ada di Pulau Bangka Belitung ini. Walaupun memiliki banyak potensi pariwisatanya seperti pantai, hutan mangrove, atau tradisi dan budayanya, ternyata pasti ada tantangan di baliknya. Tantangan ini enggak kecil ya, cukup lumayan besar, tapi enggak besar-besar amat. Jadi tentu tantangan yang dihadapi ini pasti dihadapi oleh beberapa orang ya, orang dalam artian dari pemerintahnya sendiri, kemudian masyarakat, apalagi kemudian dari kelompok sadar wisatanya sendiri untuk menarik pengunjung datang ke Kepulauan Bangka Belitung ini untuk mereka melihat potensi yang ada di Bangka Belitung ini terkait dengan pariwisata. Oke, baik. Untuk Dr. Ayu, Reka ya, untuk Dr. Reka sendiri selaku akademisi dari Universitas Bangka Belitung, menurut Dr. Ayu nih apa aja tantangan utama dalam pengembangan pariwisata di Bangka Belitung? Oke, mungkin ada beberapa tantangan dari yang perlu diatasi seperti isu aksesibilitas ke beberapa destinasi, terus juga kita perlu meningkatkan kualitas infrastruktur yang perlu ditingkatkan lagi. Nah, terus ada juga kesadaran wisata dan profesionalisme sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan dan ditingkatkan lagi. Nah, serta juga kita perlu pentingnya menjaga pelestarian lingkungan dan budayanya agar tidak terusik oleh wisata yang Oke, terima kasih Dr. Reka ya. Mungkin Dr. Reka ini karena berasal dari universitas, jadi beliau ini selaku doktor di salah satu universitas ini mungkin sudah beberapa kali atau beberapa waktu menganalisis ya tentang apa aja yang menjadi tantangan dari potensi pariwisata yang ada di Bangka Belitung. Kemudian kita beralih lagi nih ke salah satu narasumber kita ya dari pemerintah daerah, kemudian dari Ibu Nesa ya Bu ya. Jadi kalau misalkan dari sudut pandang Ibu Nesa sebagai kepala pemerintah daerah ini, gimana Ibu untuk menghadapi tantangan-tantangan ini? Baik, kami pasti menyadari adanya tantangan-tantangan tersebut dan berupaya
untuk mencari solusinya. Kami juga bekerja sama dengan berbagai pihak swasta untuk mengembangkan infrastruktur pariwisata tersebut, dan kami juga mengadakan program pelatihan atau pendampingan terhadap pelaku wisata, dan kami menerapkan program konsep pariwisata berkelanjutan untuk memperhatikan dalam aspek lingkungan dan sosial budaya gitu. Oke, sangat menarik saya rasa ya. Jadi udah ada nih tantangan-tantangannya kita udah tahu. Kemudian kalau dari pemerintah daerahnya sendiri udah ada upaya dari mereka untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Kalau misalkan dari pemerintah sendiri udah mau berpartisipasi, kemudian dari akademisi juga pastinya masyarakat juga harus mendukung, juga harus ikut berpartisipasi untuk mengembangkan potensi pariwisata ini. Kita akan beralih ke Mbak Novitri selaku Kopdaris ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan dari sudut pandang Mbak Putri sendiri, kira-kira bagaimana Mbak peran masyarakat itu dalam mengatasi tantangan-tantangan ini? Kami dalam masyarakat sih berupaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya tata pesona dan juga pentingnya kebersihan lingkungan terutama, karena seperti yang kita tahu kebersihan lingkungan itu masih menjadi tantangan yang besar ya terutama di dalam ini. Kemudian kami juga berpartisipasi aktif dalam pengembangan dan juga pelatihan program berkualitas, di mana hal ini tentu saja diperlukan sinergi antara masyarakat, pemerintah dan juga pihak swasta untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada dalam kemajuan sektor pariwisata di Bangka Belitung. Dan hal ini kalau bisa diatasi ya pasti pariwisatanya makin maju di Bangka Belitung. Oke, baik ya Mbak Putri ya. Jadi teman-teman, beberapa waktu ini kita sudah membahas tentang potensi dan tantangan yang dihadapi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam potensi pariwisatanya. Sekarang mari kita fokus pada solusinya. Jadi pasti ada solusi-solusi ya dibalik dengan tantangan yang kita hadapi. Dari Dr. Eka sendiri selaku akademisi, di mana pandangannya Dr. Eka apa solusi yang konkret dan bisa ditawarkan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada dalam pengembangan potensi pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung. Ya, silakan. Untuk solusinya juga ada beberapa solusi yang ada di saya, mungkin bisa diterapkan. Apa solusinya memperkuat sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk kemudian fokus juga pada pengembangan wisatanya biar lebih maju lagi. Kemudian memanfaatkan teknologi digital untuk mempromosikan atau informasi pemerintah tersebut. Nah, kita juga perlu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya itu sendiri. Oke, terima kasih ya Dokter ya. Kemudian kita beralih lagi ke Bu Nesa ya Bu ya. Jadi kalau misalkan langkah-langkah tadi udah disebutin, apa yang akan diambil pemerintah daerah untuk mewujudkan solusi-solusi tersebut? Kami pemerintah daerah ini akan memperkuat koordinasi terhadap pelaku pariwisata dan juga mendorong investasi untuk perkembangan infrastruktur ini dengan bertanggung jawab, dan kami juga akan KBSI juga akan mendukung inisiatif-inisiatif para pegawai dan masyarakat lokal untuk mengembangkan potensi wisata di daerah mereka gitu. Oke, terima kasih ya Bu ya. Kemudian kita beralih lagi ke Mbak Novitri ya, selaku Ketua Kopdarwis. Jadi menurut Mbak Novitri, kira-kira harapan Mbak Novitri ke depannya untuk pariwisata Bangka Belitung dan peran Kopdarwis dalam meningkatkannya itu harus bagaimana? Baik, mungkin dari harapan sih utamanya pasti semoga pariwisata di Bangka Belitung itu makin maju dan juga memberikan manfaat yang banyak terhadap masyarakat. Kalau dari peran sih kami berupaya untuk menjadi motor penggerak pariwisata di masyarakat dan juga menjaga kebersihan lingkungan terutama di masyarakat juga, dan memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan. Dari situ sih mungkin bisa memajukan pariwisata di Bangka Belitung. Oke, jadi sebenarnya perbincangan kita kali ini adalah perbincangan yang sangat informatif ya, dan memberikan harapan kepada masyarakat yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih sebelumnya pada narasumber dari akademisi, terima kasih Dr. Eka, terima kasih Ibu Nesa, terima kasih juga Mbak Fitri untuk waktu berharganya dan menyempatkan waktu ke sini untuk memberikan kepada kita informasi terkait potensi, tantangan, dan sekaligus kita menggali tentang bagaimana sih langkah yang konkret yang bisa kita ambil untuk mewujudkan potensi pariwisata ke depannya di Kepulauan Bangka Belitung. Oke, baik, demikian perbincangan kita siang ini. Semoga informasi yang barusan diberikan
ya, agar provinsi ini nggak selalu dikenal dengan hima dan nggak selalu dikenal dengan kontroversialnya terkait dengan korupsi 271 triliun. Sampai jumpa di program Bincang Hangat berikutnya. Selamat